Oke, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai persoalan program linear pada permasalahan minimasi ya, yang dikerjakan dengan menggunakan metode simplex. Jadi kalau pada video sebelumnya itu kan kita materi metode simplex pada persoalan maksimasi ya, pada persoalan maksimal. Nah, kalau sekarang akan kita bahas metode simplex, tapi kalau persoalannya itu adalah soal yang minimum gitu ya. Nah, kalau soalnya itu minimasi, jadi fungsi tujuannya itu dapat diselesaikan dengan dua cara ya, dengan menggunakan dua cara. Yang pertama itu kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk maksimasi seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, tetap pada tema yang sama yaitu metode simplex. Atau mungkin kita bisa menggunakan bentuk minimasi dengan cara pengerjaan yang sedikit berbeda dengan cara yang kemarin kita gunakan pada persoalan maksimasi. Nah, untuk cara yang kedua ini tidak saya bahas. Saya menggunakan cara yang pertama, yaitu soalnya minimasi, tapi kita ubah ke dalam bentuk maksimasi. Supaya apa? Supaya kalian tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan gitu ya. Kemarin dikasih caranya seperti ini untuk metode simplex, kok sekarang jadi seperti ini. Jadi biar nggak terlalu kaget, kita gunakan cara yang sama seperti maksimasi, tapi sedikit diubah gitu ya. Nah, untuk mengubah bentuk minimasi yang nantinya akan kita jadikan ke bentuk maksimasi, itu caranya dengan mengalihkan negatif 1. Nah, jadi fungsi tujuannya nanti kita kalikan dengan negatif 1. Tapi ingat, setelah fungsi tujuannya itu nanti dikalikan negatif 1, nilai z-nya yang terakhir kali setelah hasil iterasi yang terakhir, kembalikan lagi seperti semula, yaitu dikalikan dengan negatif 1 lagi. Oke, seperti itu ya. Kita langsung saja ke contoh soal ya, ke eksekusinya. Jadi misalnya di sini minimumkan sebuah fungsi tujuan z sama dengan negatif 6x1 dikurangi 4x2. Oke, perlu diketahui di sini soal atau contoh yang saya berikan di sini, soal minimumnya batasannya adalah kurang dari. Dimana batasan kurang dari itu kan biasanya ketemu pada soal maksimum kan ya. Nah, kalau soal minimum itu biasanya itu tandanya lebih dari umumnya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau batasan-batasannya itu pada soal minimum itu kurang dari ya. Nah, kalau soal minimum yang tandanya lebih dari atau sebuah persoalan yang batasan-batasannya itu ada kurang dari, ada lebih dari, atau mungkin ada sama dengan, kita nggak bisa mengerjakan dengan metode simplex, tapi nanti dengan menggunakan metode Big M yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi khusus persoalan minimum ini yang batasannya adalah kurang dari ya, bukan yang lebih dari. Kalau yang lebih dari nanti kita menggunakan metode Big M. Jadi di sini yang khusus soalnya adalah kurang dari. Kita pakai metode simplex. Oke, lanjut. Seperti yang sudah saya perjelas di awal, bahwa kalau soal minimum kita kerjakan dengan soal maksimasi, fungsi tujuannya kita kalikan negatif 1. Oke, jadi di sini awalnya kita kalikan negatif 1 pada fungsi tujuan. Tadi kan awalnya z-nya itu adalah negatif 6x1 negatif 4x2. Kita kalikan negatif 1, berarti kan tiap bagian ruas kanan dan ruas kiri kita kalikan negatif 1 menjadi negatif z positif 6x1 positif 4x2. Kalau sudah, nah persoalan maksimum itu kan
standarnya yang kemarin sudah kita pelajari itu kan kita tambahkan ya. Kita tambahkan 0S1, kita tambahkan 0S2, atau tambah 0S3 dan tambah 0S4. Berhentinya di mana? Berhentinya dilihat pada fungsi batasannya ini ya. Jadi batasannya ini ada berapa persamaan. Kalau cuman ada 2 persamaan seperti ini, ya cukup kita tambahkan S1 dan kita tambahkan S2. Berarti di sini fungsi tujuannya ditambahkan 0S1 dan ditambahkan 0S2. Nah, ini standarnya persoalan maksimum yang kemarin. Kemudian kan harus dipindah ruas kan? Kita pindah ruas ke sebelah kiri semua. Ya kita pindah ruas. Negatif Z-nya tetap, positif 6 pindah ruas jadi negatif 6. Positif 4 pindah ruas jadi negatif 4. Kemudian negatif 0S1, negatif 0S2 sama dengan 0. Dari sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kalau yang batasannya ini seperti biasanya kita tambahkan S1, kita tambahkan S2 karena cuman ada 2 persamaan saja. Yang tadinya tandanya kurang dari, kita ubah ke dalam bentuk persamaan. Sama dengan 4, sama dengan 3. Dimana syaratnya untuk nilai X1, X2, S1, dan S2 harus positif atau lebih besar sama dengan 0. Karena nggak mungkin kita menghasilkan nilai negatif kan. Oke. Nah, sehingga kalau sudah kita masukkan ke dalam tabel simplex yang pertama ya. Kita masukkan ke dalam tabel simplexnya, di mana negatif Z-nya di sini adalah negatif 1. Nah, untuk poin-poinnya ini sama seperti kemarin ya. Nah, karena di sini variabelnya ada 4 ya. Ada X1, X2, S1, dan S2 dimasukkan semua. Kalau ada S3 ya ditambahi kolomnya S3. Yang paling kanan ini NK menandakan nilai kolom. Nah, yang di sini adalah Z ya. Kemudian di sini kolom yang pertama ada Z, ada basis S1 dan S2. Oke, kita masukkan angka-angka pada baris yang pertama. Kita lihat pada fungsi tujuannya, koefisiennya. Di sini kan saya kotai. Variabel Z koefisiennya berapa? Negatif 1. Kita masukkan di sini. Variabel X1 koefisiennya negatif 6. Variabel X2 koefisiennya negatif 4. Variabel S1 koefisiennya 0. Tidak ada negatif 0 ya. Variabel S2 juga 0. NK-nya berapa? Nilai kanannya 0. Kita masukkan di sini. Sama pada basis S1 kita lihat yang di sini S1. Di sini yang Z-nya kan nggak ada, berarti nilainya 0. X1 koefisiennya berapa? 2. X2 1. S1 1. S2-nya nggak ada ya. S2-nya nggak ada, 0. NK-nya berapa? 4. Oke. Lanjut di sini basis S2. Z-nya nggak ada lagi, 0. X1-nya berapa di sini? 1. X2-nya juga 1. S2-nya di sini 1. S1-nya kan nggak ada, ditulis 0. NK-nya berapa? 3. Nah, jadi caranya sama seperti yang kemarin, metode simplex pada persoalan maksimum. Lanjut, kalau sudah, kita cari tahapan yang selanjutnya, yaitu mencari kolom kunci. Nah, cara menentukan kolom kunci bagaimana? Lihat pada fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu kan yang di sini, Z-nya di sini ya. Saya kotai. Nah, lihat pada baris fungsi tujuan. Ambil nilai negatif dengan angka yang paling besar. Kan di sini negatif 6, ya kan? Negatif 6 di sini. Artinya yang kolom yang diletakkan, yang terdapat negatif 6-nya itu, dia berlaku kolom kunci. Berarti di sini ini kolom kunci. Selanjutnya, setelah kolom kunci ketemu, kita harus mencari baris kunci. Nah, cara mencari baris kunci bagaimana? Kita pakai rasio. Jadi kita tambahkan kolom di sebelah kanan, kita tambahkan rasio.
Cara menentukan rasio bagaimana? Tentu saja pada fungsi tujuan nggak usah dicari rasionya. Kita cari rasionya yang pada basis S1 dan basis S2. Caranya bagaimana? Dengan membagi nilai kanannya pada koefisien yang terletak pada kolom kunci. Seperti 4 di sini kita bagi dengan koefisien yang terletak pada kolom kunci. Nah, di sini 2. Berarti 4 dibagi 2 ketemu 2. Lanjut 3. 3 kita bagi dengan koefisien yang terletak pada kolom kunci, yaitu 1. Berarti 3 dibagi 1 ada 3. Nah, kalau sudah ketemu rasionya 2 dan 3, selanjutnya bagaimana cara menentukan baris kunci? Ambil bilangan terkecil, yaitu 2. Berarti yang terdapat bilangan 2 ini, dia merupakan baris kunci. Nah, ini merupakan baris kunci. Nah, kalau sudah himpitan irisan antara kolom kunci dan baris kunci yang berwarna merah ini, dia disebut sebagai angka kunci. Angka kunci ini manfaatnya untuk apa sih, Bu? Untuk mengubah nilai pada baris kunci, ya. Baris kunci. Jadi angka kunci nanti kita gunakan untuk mengubah nilai pada baris kunci. Baris kunci tadi kan yang ini ya. Nilainya kan koefisiennya ada 0, 2, 1, 1, 0, 4. Nah, kita ubah nilai-nilainya dengan cara membagi setiap koefisien pada baris kunci dengan angka kuncinya. Jadi yang pertama di sini 0. 0 kita bagi dengan angka kuncinya kan 2. 0 dibagi 2, 0. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2, setengah. 1 dibagi 2, setengah. 0 dibagi 0, 0. 4 dibagi 2, 2. Nah, ini adalah nilai baru pada baris kuncinya. Nah, kalau nilai baru pada baris kunci sudah ketemu, lalu bagaimana dengan nilai-nilai yang ada pada basis Z dan basis S2? Jangan lupa nilai baru pada baris kunci untuk nilai basisnya diganti variabelnya ya. Jadi yang tadinya S1, variabel S1, karena di sini bertepatan yang irisan dengan kolom kunci itu adalah basis X1, berarti yang tadinya S1 kita ganti di sini menjadi X1. Yang lainnya tetap. Z-nya di atas, S2-nya di bawah. Tetap ya. Nah, sekarang kita tentukan nilai baru pada basis Z dan basis S2. Caranya bagaimana? Untuk menentukan baris baru, yaitu baris lamanya, koefisien pada baris lamanya kita kurangi dengan koefisien pada kolom kuncinya, kita kalikan dengan nilai baru pada baris kunci. Nilai baru pada baris kunci itu siapa sih, Bu? Nilai baru pada baris kunci itu ini loh. Nah, ini nilai baru pada baris kunci. Oke, kita tentukan. Nah, ini saya langsung jawabannya ya. Kita tentukan aja yang pertama ini untuk menentukan koefisien pada basis Z ya. Kita tentukan di sini, saya kecil-kecil, pada basis Z ya, yaitu baris lama. Baris lamanya berapa? Negatif 1, 6, negatif 4 dan seterusnya. Kita tuliskan di sini. Negatif 1, negatif 6, negatif 4, 0, 0, 0. Jadi yang dimasukkan di sini sampai batas NK ya. Di sini kan nolnya 3 kali. Terlihat di sini nol saya 3 kali juga. Kita kurangi dengan, nah ini, koefisien pada kolom kunci. Koefisien pada kolom kunci pada basis Z itu kan negatif 6 ya. Berarti kita kalikan di sampingnya di sini negatif 6 dikali dengan, ini adalah nilai baru pada baris kunci. Nilai baru pada baris kunci berapa di sini? 0, 1, setengah.
Nih, kita masukkan di sini 0, 1, setengah, setengah, 0, 2. Kita kurangi. Negatif 6 kita kalikan dengan 2 yang ada di sini. Berarti kan negatif 12. Nah, 0 kita kurangi dengan negatif 12. Berarti kan ditambah 12 ya. Berarti di sini 12. Negatif 6 dikali 0 adalah 0. Ya, 0 kurangi 0, 0. Negatif 6 kita kalikan dengan setengah yang ada di sini, berarti kan negatif 3. 0 ditambah 3, 3. Negatif 6 dikali setengah ada negatif 3. Berarti negatif 4 dikurangi negatif 3 itu adalah negatif 1. Kemudian saya langsung saja di sini 0, di sini negatif 1. Berarti hasilnya berapa? Negatif 1, 0, negatif 1, 3, 0, 12. Kita letakkan pada tabel simplex iterasi pertama. Pada basis Z, negatif 1, 0, negatif 1, 3, 0, dan 12. Betul ya? Nah, kemudian yang X1 tinggal kita pindah saja di sini. 0, 1, 2 setengah gitu ya. Kita letakkan di sini. 0, 1, setengah, setengah, 0, 2. Pada basis Z, kita cari di sini. Pada basis S2. Keliru ngomong ya tadi ya. Baris lama pada basis S2. Baris lamanya berapa di sini? 0, 1, 1, 0, 1, 3. Oke, kita tulis di sini. 0, 1, 1, 0, 1, 3. Kalikan dengan koefisiennya pada kolom kunci. Koefisien pada kolom kunci berapa? 1. Kita kalikan dengan 1 di sini. Oke. Dikali dengan baris kuncinya, tapi yang baru. Berarti kan sama dengan yang di atas tadi ya. 0, 1, setengah, setengah, 0, 2. Setelah itu kita kurangi. 1 dikalikan 2 ada 2. Berarti 3 dikurangi 2 ada 1. 1 kali 0, 0. 1 kurangi 0, 1. Lanjut. Kemudian di sini 1 kali setengah adalah setengah. 0 kurangi setengah, negatif setengah. Saya lanjut saja langsung setengah, 0, 0. Ya. Nah, kalau sudah hasilnya ini pindahkan ke basis S2. 0, 0, setengah, negatif setengah, 1, 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada baris fungsi tujuan. Syaratnya kan tidak boleh ada yang negatif. Ya kan? Tidak boleh ada yang negatif. Tapi di sini masih nyempil negatif 1. Nah, X2-nya di sini masih nyempil negatif 1. Berarti kita ubah lagi. Ya, kita jadikan iterasi yang kedua. Nah, sebelum kita cari iterasi yang kedua, nah, berarti kan ini kita jadikan kolom kunci. Kita jadikan kolom kunci. Karena ada negatif 1-nya tadi. Kalau sudah kolom kunci bagaimana? Tahapan selanjutnya, cari baris kuncinya. Cara mencari baris kunci, tambahkan kolom selanjutnya, rasio. NK-nya kita bagi dengan setengah di sini. 2 bagi setengah ada 4. 1 dibagi setengah di sini ada 2. Cara menentukannya, ambil bilangan yang paling kecil, yaitu 2 kan? Berarti yang berdampingan dengan bilangan 2 NK ini, dia merupakan baris kunci. Kemudian, angka yang berhimpit, beririsan antara kolom kunci dan baris kunci, dia dinamakan angka kunci. Angka kunci digunakan untuk apa? Untuk menentukan baris baru pada baris kunci. Ya. Jadi, setiap nilai-nilai yang ada di sini kita bagi dengan angka kuncinya. Kita bagi dengan angka kuncinya. Ya.
Yang tadinya dia basis S2, variabel S2, kita ganti dengan variabel X2. Nah, kita ganti X2 di sini. Oke, kita bagi. 0 kita bagi dengan angka kuncinya setengah. 0 bagi setengah kan? 0. Ya, kemudian 0 di sini dibagi setengah lagi, 0. Setengah di sini dibagi setengah, 1. Min setengah dibagi setengah, min 1. 1 dibagi setengah, 2. 1 di sini dibagi setengah, 2. Nah, sekarang kita tentukan berarti baris barunya yang untuk basis Z. Ya, nilai-nilai barunya kita tentukan. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, baris lama pada basis Z. Pada basis Z. Nilai-nilainya adalah negatif 1, 0, negatif 1, 3, 0, 12. Kita kalikan dengan koefisien pada kolom kunci. Berapa? Negatif 1 ya. Kita kalikan dengan nilai pada baris kunci yang baru, yaitu ini. 0, 0, 1, negatif 1, 2, dan 2. Kita kurangi. Nah, caranya sama, perhitungannya seperti tadi. Hasilnya adalah negatif 1 setelah dikurangi 0, 0, 2, 2, 14. Hasilnya kita pindahkan di sini. Nah, setelah itu kita cari yang pada basis X1. Pada basis X1. Nah, kita lihat nilai-nilainya pada baris yang lama. 0, 1, setengah, setengah, 0, 2. Kita tulis di sini 0, 1, setengah, setengah, 0, 2. Lanjut di sini kita kalikan dengan koefisiennya pada kolom kunci. Ya, koefisiennya pada kolom kunci di sini kan setengah ya. Nah, kita kalikan setengah. Di sini tetap ya sama seperti yang di sini. 0, 0, 1, min 1, 2, 2. Kita kurangi, hasilnya adalah 0, 1, 0, 1, negatif 1, dan 1. Kita pindahkan ke baris X1 di sini. Kalau sudah, kita lihat pada fungsi tujuannya. Kita lihat pada fungsi tujuannya. Variabel X1 nilainya 0, variabel X2 nilainya 0, variabel S1 positif 2, S2-nya 2. Nah, artinya kan tidak ada yang negatif ya. Kalau tidak ada negatif berarti kita tidak membutuhkan iterasi yang ketiga. Sudah selesai, cukup. Berarti didapatkan nilai minimumnya berapa? Jangan lupa, tadi di awal-awal kita kan soalnya minimum kita ubah dengan cara maksimasi. Dengan syarat fungsi tujuannya kan dikali negatif 1. Nah, berarti tahapan terakhir kita kembalikan lagi. Kita kalikan negatif 1 lagi supaya tidak merubah nilai. 14 kita kalikan negatif 1, hasilnya negatif 14. Nah, yang lainnya untuk X1 didapatkan nilainya 1, untuk X2 didapatkan nilainya 2. Selesai. Oke, itu tadi penjelasan dari Bu Deno, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.